Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini di antaranya. Daerah agar siapkan anggaran defisit, pemerintah dan DPRD Rotendao tidak terima gaji tahun 2020. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Gebi Hurek Making. 3 bulan dalam kekosongan aktivitas pada masa pandemi COVID-19 memberikan ruang untuk semua komponen masyarakat termasuk pemerintah istirahat sambil menyusun strategi dalam lompatan-lompatan baru mewujudkan mimpi-mimpi membangun daerah. Pernyataan itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laiskudat di hadapan unsur pemerintah, DPRD Rotendao dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta jajaran OPD Kabupaten Rotendao ketika meresmikan cottage dan resto wisata Mulut Seribu di Rotendao. Ditegaskan Bupati dan DPRD termasuk di Rotendao harus mendesain anggaran defisit tidak boleh berimbang karena anggaran berimbang hanya ada pada daerah yang makmur. Berimbang berarti pemerintah tidak lagi kerja karena keuangan sudah memungkinkan. Ciri daerah miskin dan cepat berproduktif akan menyiapkan anggaran secara defisit agar anggaran tidak stagnan, mengakibatkan hilangnya mimpi-mimpi besar daerah yang seharusnya dibangun. Karena kalau bila program itu hanya dengan anggaran-anggaran seperti itu, maka kita tidak bisa mengimprove, kita tidak bisa mengupgrade kita punya mimpi-mimpi, dan kita terus stabil di situ. Sekarang saya defisit 9%. Ciri khas daerah-daerah yang miskin, ciri khas daerah-daerah yang ingin cepat berproduktif, maka dia menyiapkan anggarannya secara defisit. Itu artinya pemimpin mau kerja. Jadi itu tolong disiapkan lebih baik, karena ini akan menghambat kita. Sudah kena COVID, anggarannya terhambat, dan ini akan membuat kita makin jauh dari seluruh mimpi-mimpi besar ini kita bangun. Selain memberikan hadiah kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rotendao pada upaya peningkatan pariwisata daerah ini, Gubernur Victor Laiskudat juga telah menandatangani hadiah besar bagi kedua lembaga, eksekutif dan legislatif Rotendao tidak menerima gaji selama 6 bulan ke depan hingga Desember 2020 karena tidak adanya titik temu pada pembahasan APBD 2020. Dan betul saya menaruh harapan besar di Rotendao dengan diperkuat oleh DPRD, walaupun tahun ini kalian tidak makan gaji 6 bulan, saya sudah tanda tangan surat hukuman kepada pemerintah Rotendao dan DPRD, dua-duanya tidak makan gaji selama 6 bulan. Karena salah, tidak bahas anggaran dengan baik, maka 6 bulan ini, mulai masuk bulan Juli, DPRD tidak terima gaji lagi, Bupati dan Wakil Bupati juga tidak terima gaji lagi. Sampai dengan Desember habis, masuk Januari, nah kamu sudah mulai terima gaji lagi. Nanti tahun depan bahas tidak jadi lagi, tidak terima gaji lagi. Nah, jadi tolong dibahas yang benar. Nah, terbaik-baik, saya sudah tanda tangan kemarin. Sebelum ke sini saya lihat saya sudah tanda tangan. Saya bilang salah satu hadiah ini juga. Sedikitnya 6 titik fasilitas penunjang wisata daerah di Nusa Tenggara Timur akan diresmikan tahun 2020. Namun terpilihnya Rotendao karena pemerintah Kabupaten Rotendao oleh Gubernur NTT Victor Bung Tilu Laiskudat dinilai telah lebih siap untuk menjadikan Rotendao sebagai kawasan wisata berbasis masyarakat. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Kunjungan kerja ke wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Menko Polhukam tegaskan percepatan pembangunan kawasan ekonomi perbatasan Indonesia Timor Leste menjadi prioritas pemerintah pusat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Febi Leolede menurunkan laporannya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Mahfud MD bersama dengan Menteri Dalam Negeri Mendagri selaku Kepala BNPP Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke wilayah Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Dalam kunjungan tersebut, Mendagri dan Menko Polhukam bersama rombongan berkesempatan melakukan penanaman pohon tanjung di kawasan Wisma Negara PLBN Motain dan dilanjutkan dengan rapat tertutup bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kementerian terkait membahas percepatan pengembangan kawasan ekonomi di PLBN Motain. Usai pertemuan terbatas kepada awak media, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan
kunjungan kerja yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan percepatan pembangunan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan menjadi prioritas pemerintah pusat, karenanya pembangunan akan dilakukan secara terpadu sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dapat terwujud. Melakukan kunjungan kerja untuk pencepatan pembangunan kawasan ekonomi di daerah perbatasan. Jadi ini salah satu Muta'ain ini adalah salah satu pos lintas batas ya, yang oleh Presiden diberi perhatian untuk pada saat sekarang bersama di Papua dan di Posko di Papua dan Kalimantan Barat itu untuk fokus dibangun dulu sebagai perbatasan yang menjadi prioritas untuk pembangunan kawasan ekonomi. Di sini saya melakukan kunjungan kerja hari ini dalam rangka itu untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan teritori. Penekanan pada koordinasi bahwa kementerian dan lembaga itu supaya sinergi membangun itu terpadu gitu ya, bahwa akan terlihat ini daerah kawasan Muta'ain ini sebagai pelintas batas, pos pelintas batas itu pembangunannya itu terpadu, jangan sendiri-sendiri. Kementerian lembaga itu punya program sehingga ini menjadi satu miniatur pemerintahan dan wilayah negara Republik Indonesia. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, percepatan pembangunan kawasan ekonomi di perbatasan Indonesia Timor Leste akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar wilayah perbatasan menjadi makmur. Lanjutnya, anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan kawasan ekonomi perbatasan di seluruh Indonesia mencapai 24 triliun rupiah. Misi pembangunan Indonesia secara seluruhnya, jadi nanti bertahap. Targetnya itu tentu per APBN setiap tahun kan. Tahun ini anggaran ini berapa, anggaran ini berapa, itu targetnya tentu tahunan. Ya pada akhirnya yang paling pokok negara kita ini perbatasan menjadi makmur, karena Presiden itu mempunyai kebijakan dasar untuk pembangunan itu dimulai dari daerah pinggiran, dari daerah perbatasan, bukan dari pusat ke daerah. Sekarang berubah dari daerah dulu, nanti koordinasi lintas sektornya dan kementeriannya hampir 24 triliun. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Menko Polhukam dan Mendagri juga secara simbolis memberikan bingkisan sembako bagi 137 orang petugas PLBN. Turut mendampingi Menteri dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Polda NTT dan Rem 161 Wirasakti Kupang, Bupati Belu, dan Forkopinda Plus Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Hingga saat ini, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari coronavirus disease COVID-19 di Kabupaten Ende, yakni 6 orang dari total pasien positif COVID-19 selama ini yang dirawat di ruang isolasi RSUD Ende. Selengkapnya Heribertus Epu melaporkan. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 3 orang menjadi 6 orang setelah hasil tes swab tahap kedua dari 9 orang sampel swab yang dikirim ke Kupang beberapa waktu lalu hasilnya negatif. Menurut juru bicara Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten Ende, Dr. Muna Fatmang, kepada awak media di Ende mengatakan dari 9 sampel swab yang dikirim oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten Ende, hasilnya 3 orang dinyatakan negatif atau sembuh dari corona. Ia menjelaskan bagi pasien yang hasil pemeriksaan swabnya negatif diperbolehkan kembali ke rumahnya masing-masing, namun tetap disarankan agar menjalani karantina secara mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing dan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas setiap hari. Dikatakannya dari total 12 pasien positif corona di Kabupaten Ending, 6 orang pasien sudah dinyatakan sembuh sesuai hasil pemeriksaan swab dan diperbolehkan kembali ke rumahnya masing-masing. Dari 9 orang, kemarin dinyatakan sembuh 3 orang, berarti sekarang rumah sakit tinggal 6. Dari 6 itu yang sampelnya yang sama-sama kemarin kita kirim kan 9 orang, itu baru 7 yang keluar, masih tersisa 2 yang belum ada hasil. Mudah-mudahan dari yang 2 itu juga hari ini atau besok ada yang dinyatakan sembuh lagi ya. Yang kemarin sembuh itu pasien 02, 04,
yang masih dianggap sebagai klaster goa, pasien 12 yang dinyatakan sembuh. Mona Fatma yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tersebut menambahkan, saat ini tinggal 6 pasien positif corona yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende karena masih menunggu hasil tes swab tahap 2 yang sesuai rencana akan dikirim pada Senin pekan depan. Apabila nantinya hasil tes swab semuanya negatif, maka diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Pihaknya juga berharap hasil tes swab tersebut semuanya negatif sehingga Kabupaten Ende kembali masuk zona hijau. RRI Ende Heripo melaporkan. Kota Kupang masih zona merah COVID-19. Masyarakat didorong waspada. Alfred Sengge menurunkan laporan. Juru bicara COVID-19 Kota Kupang, Ernest Luji, katakan kendati Kota Kupang belum secara maksimal memberlakukan kebijakan protokoler tatanan normal baru, seiring kondisi pergerakan angka kasus dan status Kota Kupang secara kewilayahan yang masih menyandang status sebagai daerah dengan zona merah, namun masyarakat perlu didorong agar dapat beradaptasi. Di samping dukungan berbagai elemen masyarakat dalam berkolaborasi bersama pemerintah, memutus mata rantai penularan melalui peningkatan pola hidup yang tertib dan disiplin. Status zona merah ini tentunya bukan ditetapkan oleh kami, tapi ditetapkan oleh gugus tugas tingkat nasional. Untuk Kota Kupang sendiri, tentunya kita mengharapkan kerjasama yang baik. Saya selalu katakan dari Pentahelix, kita berkolaborasi. Yang tentunya masyarakat atau komunitas, pemerintah, akademisi, pers, dan juga pelaku ekonomi. 5 komponen ini harus berkolaborasi baik terkait dengan pelaksanaan protokol-protokol tadi. Jadi new normal ini kita harus beradaptasi dengan normal yang baru. Makanya pemerintah kota sementara menyiapkan pedoman itu, bagaimana kita beraktivitas di ruang publik. Penegasan juru bicara COVID-19 Kota Kupang, Ernest Luji, mengingat peluang pergerakan angka kasus pandemi COVID-19 yang masih terus akan terjadi seiring kondisi real hasil tracing kontak yang dilakukan. Kita 33, kasus positif di kita 33 di kota, masih naik, masih meningkat, dan hasil laboratorium terhadap sampel yang kami kirimkan kemarin itu juga belum keluar. Dari kasus terakhir sebanyak 42 yang sudah dilakukan swab test, yang lain kan masih menunggu. Dari hasil tracing itu sekitar 62 tracing kontak. Tentunya penanganan terhadap tracing kontak ini juga disesuaikan dengan sejauh mana dia berkontak pasien. Perlu juga masyarakat tahu bahwa klasifikasi dari pasien COVID-19 ini 4 klasifikasinya, tanpa gejala, gejala ringan, sedang, dan berat. Untuk 2 klasifikasi awal, tanpa gejala dan gejala ringan, itu bisa dilakukan isolasi di rumah dengan pengawasan tentunya dari teman-teman di puskesmas maupun gugus tugas itu sendiri. Tetapi untuk 2 kategori tadi, sedang dan berat, memang kita harus evakuasi ke rumah sakit. Wujud dari langkah kesesuaian yang dilakukan dalam mengantisipasi dampak penyebaran di tengah kebijakan era normal baru, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Kupang tetap konsisten di dalam mensosialisasikan dan mengedukasikan kepada masyarakat, termasuk langkah pencegahan melalui sterilisasi area menggunakan disinfektan di setiap fasilitas publik, termasuk rumah ibadah. RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Kebijakan pemerintah menerapkan tatanan hidup baru. Dinas Pariwisata Kabupaten Ende bersama Balai Taman Nasional Kelimutu akan kembali membuka destinasi wisata kawasan prioritas nasional Kelimutu. Rofinus pula menurunkan laporannya. Kebijakan pemerintah menerapkan tatanan hidup baru. Dinas Pariwisata Kabupaten Ende bersama Balai Taman Nasional Kelimutu akan membuka kembali destinasi kawasan prioritas Taman Nasional Kelimutu. Pernyataan itu disampaikan Hiparkus Happy, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, kepada RRI di ruang kerjanya di Ende. Hiparkus Happy mengatakan masa pandemi COVID-19 yang mengglobal sangat berpengaruh besar sektor pariwisata di Kabupaten Ende dengan berbagai multisendi kehidupan masyarakat. Dijelaskan sejak pertengahan Maret 2020, pemerintah melalui Dinas Pariwisata sudah melakukan penutupan beberapa destinasi pariwisata termasuk tempat hiburan karena berpotensi terjadi penularan virus corona. Dengan penutupan sejumlah destinasi pariwisata dan tempat hiburan sangat berpengaruh sektor perekonomian masyarakat secara umum, lebih khusus para pelaku pengusaha pariwisata. Sehingga pemerintah melalui Dinas Pariwisata terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat termasuk pelaku dan pengusaha pariwisata bahwa pandemi COVID-19 sangat berisiko sehingga wajib mengikuti petunjuk protokol kesehatan COVID-19. Kami bersama Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
melakukan sosialisasi di wilayah kecamatan, melakukan rapat bersama dengan beberapa stakeholder di sana untuk rencana membuka kembali pada fase new normal ini. Lalu kita juga mendiskusikan bagaimana melakukan pendekatan secara harus sehat, pendekatan harus bersih, lalu nyaman bagi wisatawan. Setelah kita lakukan edukasi beberapa titik, nanti akan diikuti dengan surat himbauan atau semacam peraturan gubernur untuk membuka kembali destinasi yang ada. Nanti akan diikuti dengan surat edaran Bupati ND untuk menegaskan kepada para pelaku pariwisata ini tetap taat mengikuti protokol kesehatan. Lanjut Hiperkus Happy dengan adanya era tatanan hidup baru, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende bersama Balai Taman Nasional merencanakan kembali membuka destinasi kawasan prioritas nasional Kelimutu, namun tetap merujuk pada peraturan gubernur untuk membuka kembali destinasi pariwisata, kemudian diikuti dengan surat edaran Bupati untuk mempertegas kepada para pelaku pariwisata agar tetap menjalani protokol kesehatan. Sementara bagi masyarakat yang ingin berwisata tidak lagi dengan jumlah besar, semuanya akan diatur sehingga nyaman bagi wisatawan yang datang berkunjung. Jika ditemukan kelompok wisatawan yang tidak mengikuti protokol kesehatan, maka petugas akan menolak kunjungan wisata ke tempat destinasi. Jelas Kadis Pariwisata Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Pula melaporkan. Warga NTT salah kaprah memaknai new normal atau tatanan kehidupan baru sebagai suatu kebebasan sehingga tidak peduli terhadap protokol kesehatan. Marta Riwu menurunkan laporannya. Menanggapi keluhan warga yang melihat aktivitas masyarakat tidak peduli protokol kesehatan, anggota Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Ana Wahakolin, menegaskan masyarakat salah kaprah memaknai new normal sebagai suatu kebebasan. Padahal new normal tersebut merupakan kehidupan baru dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dengan demikian dapat mengurangi perkembangan COVID-19. Ketika seorang memaknai new normal life sebagai sebuah kebebasan, itu salah besar, dan oleh karena itu kita semua tidak bisa menjamin pandemi ini akan cepat berlalu karena kita tidak memaknai itu sebagai sebuah warning untuk kita semua untuk tetap mentaati protokol kesehatan itu sendiri. Sekali lagi tidak boleh dimaknai sebagai sebuah kebebasan yang salah kaprah. Hal yang sama juga dikemukakan Siena Katrina, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. New normal tatanan kehidupan baru menunjukkan kesadaran masyarakat harus lebih tinggi, jangan menganggap remeh protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Saya lihat sendiri di jalan, waktu buka pertama penyeberangan dari Kupang ke Maumere atau ke Aimere, itu manusia itu tidak ada ikut aturan kesehatan. Saya lihat, saya tahu itu. Nah, situasi begini yang kami khawatir, kami juga sebagai anggota rakyat kami takut. Melihat perilaku masyarakat yang belum sadar bahaya COVID-19, Siena Katrina berharap pemerintah lebih gencar menerapkan aturan secara ketat. Warga yang berada di tempat umum tidak menggunakan masker langsung dipulangkan dan tidak boleh beraktivitas. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Dengar demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.